juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nurfauziah dan Saya Nova Soludin Ali. dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yaitu konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Apa itu harta? Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-ma'al secara bahasa berarti condong, cenderung atau miring, sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Secara terminologis, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Unsur harta. Yang pertama ada ainiyah, berdasarkan materi yaitu emas dan perak, dan urfiyah, kekayaan intelektual. Kedudukan harta dalam Islam. Kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan karena itu adalah titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdi kepada Allah. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh memelanjatkannya secara berlebihan atau boros, atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Manusia harus memastikan agar hartanya itu digunakan untuk takarub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, atau berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Next. Di sini ada pembagian harta. Yang pertama, dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara, dibagi dua. Yang pertama, harta mutakawin, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara. Yang kedua, harta goiru mutakawin, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya. Yang kedua, dilihat dari jenisnya. Harta mankul yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan atau perubahan tersebut. Dan ada juga harta ghairu mankul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain, misalnya tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Yang ketiga, dilihat dari segi pemanfaatannya. Harta istimali yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu utuh sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan. Yang kedua, harta istihlaki yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu seperti sabun, makanan, dan lain sebagainya. Yang keempat, dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Harta mitsli yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran. Harta kini yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya. Yang kelima, dilihat dari status harta. Harta mamlu yaitu harta yang telah dimiliki baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta mubah yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan dan di hutan dan lain-lain. Dan yang ketiga, harta mahjur yaitu harta yang ada larangan syara untuk memilikinya baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Yang keenam, dilihat dari segi boleh atau tidaknya harta. Harta yang dapat dibagi mal qobli lil al-kismah yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras tepung, terigu, anggur, dan lain sebagainya. Yang terakhir, harta yang tidak dapat dibagi, mal goir kobilil al-kismah, yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. Next. Ya. Next. Udah kan itu? Ya. Yang ketujuh, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta, baik hasilnya. Yang pertama, harta asal.
harta pokok yaitu harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Yang kedua, harta al-samar, harta hasil, yaitu buah yang dihasilkan suatu harta, seperti buah-buahan dari pepohonan dan susu kambing atau susu sapi. Yang kedelapan, dilihat dari segi pemiliknya. Harta khas yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta am yaitu harta milik umum bersama yang boleh diambil manfaatnya. Yang kesembilan, dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan. Harta ain yaitu harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Harta dain yaitu kepemilikan atas suatu harta di mana harta masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Lalu lanjut ke kepemilikan dalam Islam. Pertama, pengertian kepemilikan dalam Islam. Selain harta, hal penting dalam bahasan syariah Islam yaitu tentang kepemilikan harta itu sendiri. Kepemilikan atau al-makiyah adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya. Berdasarkan definisi ini, perolehan properti oleh seorang individu dengan cara yang sah memberikan hak kepadanya untuk memiliki hubungan eksklusif dengan properti itu, menggunakan atau menanganinya selama tidak ada hambatan hukum untuk berurusan seperti itu. Dalam Islam, kepemilikan harta dibagi atas kepemilikan pribadi atau individu, kepemilikan bersama atau komunal atau umum, dan kepemilikan negara. Islam mengakui kepemilikan individu asal didapatkan dan dibelanjakan dengan cara yang syar'i. Harta pribadi dalam penggunaannya tidak boleh memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. Selain kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui kepemilikan umum dan negara. Harta milik negara yaitu segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syar'i kepada masyarakat. Seperti contohnya adalah pajak, hasil pengolahan pertanian, perdagangan, dan industri yang masuk ke dalam kas negara. Lalu ada konsep kepemilikan dalam Islam. Islam memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkannya di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupannya. Konsep kepemilikan dalam ajaran agama Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar atau fitrah untuk memiliki harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkannya di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian harta menurut boleh atau tidaknya untuk dimiliki. Harta yang tidak dapat dimiliki dan hak milik orang lain. Contohnya seperti jalan umum, jembatan, dan taman kota. Harta ini tidak boleh dimiliki secara individu sebab bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas dan biasanya barang publik ini disediakan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariat. Termasuk dalam harta jenis ini adalah warisan, wasiat, harta wakaf, harta baitul mal, dan sebagainya. Harta ini dapat diperoleh jika suatu individu termasuk dalam kelompok yang berhak menerimanya. Lalu yang terakhir ada harta yang dapat dimiliki dan dihak milik kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Harta ini boleh diperjualbelikan sebab telah dimiliki seutuhnya oleh sang pemilik harta. Lalu ada kepemilikan harta menurut para ulama. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, harta ini masih bersifat bebas untuk dimiliki oleh semua orang. Misalnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, pasir di sungai, tambang, dan sebagainya. Melalui transaksi yang dilakukan dengan pihak lain, seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Lalu melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan ataupun wasiat. Dan yang terakhir, diperoleh berdasarkan hasil yang telah dimilikinya selama ini,
misalnya buah dari pohon yang ditanam di kebun atau hewan ternak yang lahir. Kepemilikan secara umum. Kepemilikan secara umum dibagi dua, yaitu al-tam, milik sempurna, dan juga al-milk an-naqis, milik yang tidak sempurna. Yang pertama, milik sempurna, yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki seseorang. Misalnya seseorang memiliki rumah, maka dia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh bermanfaat secara bebas. Lalu yang kedua ada milik yang tidak sempurna, yaitu seseorang hanya menguasai materi harta, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Seperti contohnya adalah rumah yang diserahkan kepada orang lain untuk dewasa. Dalil tentang kepemilikan Islam ada tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hubungan manusia dengan benda dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya menurut para ahli. Pertama, segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi itu benda-benda yang ada di antaranya itu adalah milik Tuhan secara mutlak. Lalu yang kedua, manusia diberi hak oleh Tuhan atas benda dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mutlak, melainkan hak untuk mengurus, mengelolanya, dan diambil faedah daripadanya dalam batas tertentu. Lalu yang ketiga ada hak untuk mengurus dan memanfaatkan benda yang diberikan oleh Tuhan itu diimbali dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama. Dan yang terakhir ada sebagai pengurus milik Allah. Manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah Rasulnya. Next akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Ya, di sini saya akan menjelaskan konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ada hak milik umum, meliputi mineral-mineral, benda padat, cair, dan gas termasuk petroleum, besi, dan emas, dan sebagainya yang didapati di bumi seisinya. Termasuk juga segala bentuk tenaga serta industri-industri berat. Semua ini adalah hak milik umum dan wajib diuruskan oleh daulah Islamiyah atau negara. Manfaatnya wajib dikembalikan kepada rakyat. Yang kedua ada hak milik negara. Segala bentuk bayaran yang dipungut negara secara syar'i dari warga negara, bersama dengan perolehan dari pertanian, perdagangan, dan aktivitas industri. Yang ketiga, hak milik individu. Harta lain yang boleh dimiliki secara syar'i dan setiap individu itu perlu memperbelanjakannya secara syar'i juga, dan proses memperolehnya secara sah menurut agama Islam. Ada aturan tentang hak milik. Yang pertama, harta kekayaan seseorang tidak boleh tertimbun-timbun saja tanpa ada manfaatnya bagi orang lain. Yang kedua, harta kekayaan seseorang tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Yang ketiga, di antara harta seseorang ada hak untuk orang lain. Yang keempat, harta peninggalan seseorang harus segera dibagi kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang berlaku. Pengembangan materi atau kepemilikan yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, jual beli, sewa menyewa. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, pemberian harta negara untuk rakyat. Yang kelima, harta yang diperbolehkan tanpa pengorbanan harta dan tenaga. Pengembangan materi yang kepemilikan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, perjudian atau maisir. Yang kedua, riba. Yang ketiga, penipuan atau gobin. Yang keempat, penimbunan atau batil. Yang kelima, batil.
Selanjutnya, Mas Naufal akan menjelaskan syarat kepemilikan dalam Islam. Iya, lalu ada syarat kepemilikan dalam Islam. Yang pertama ada distributif, yaitu jangan sampai kepemilikan harta terkonsentrasi di tangan agniya. Harta harus disalurkan kepada bidang produktif, sehingga ada kerjasama antara agniya dengan golongan ekonomi lemah. Dengan modalnya, kaum agniya dapat memberi lapangan kerja kepada golongan ekonomi lemah, seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Hasyr ayat 59, ayat 7 maksudnya. Lalu yang kedua, berkembang. Harta itu dirasakan oleh orang banyak sehingga pemilik harta menjauhi sifat tamak dan kikir, serta menggunakan hartanya dalam kepentingan sosial seperti infak, zakat, dan sedekah, seperti dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 180. Lalu yang ketiga ada efektif. Sebagai modal, harta harus berperan dalam berbagai lapangan produktif yang akhirnya akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat menampung dan menjalankan produktivitas dan efektivitas ekonomi dan menghindari terjadinya penimbunan harta seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34. Lalu ada bentuk-bentuk kepemilikan. Bentuk-bentuk kepemilikan dibagi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Sempurna, kepemilikan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan orang lain, sehingga pemiliknya berhak untuk intifa dan tasyaruf secara langsung. Lalu yang tidak sempurna, kepemilikan yang berserikat kepada orang lain, sehingga untuk intifa dan tasyaruf harus dengan persetujuan orang lain. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.